Iya. Kedepannya lebih bagus lagi ya. Rapi atas bawah malah ketawa. Benar soalnya Pak. Iya. Misalnya anak bapak PJJ juga gitu. Iya, jadi lebih bagus lagi ya. Yang terbaik itu biasanya yang sukses duluan. Bambu itu diambil yang lurus-lurus dulu, yang bengkok belakangan. Orang sukses itu diambil yang bagus-bagus dulu, yang nggak gitu bagus. Ntar. Oke, kita masuk ke pembahasan untuk mengerjakan jobsheet LSP. Jobsheet ketiga ya, konfigurasi router. Bapak akan share materinya, nanti soft copy-nya Bapak share di Classroom. Saya ada suaranya nggak Pak? Ada suaranya. Kalau dia mau nanya aja nggak apa-apa. Kelihatan nggak ini? Kelihatan Pak. Mic-nya dimatiin dulu berisik nih. Mic-nya dimatiin, kameranya dinyalain. Udah ya? Kelihatan nggak? Iya. Guys, kelihatan nggak guys? Ya, kelihatan Pak. Ya. Ini kalau full screen di mana nih full screen? Oke, konfigurasi router. Oke. Mic-nya dimatiin dulu. Udah. Ini siapa nih mic-nya yang belum dimatiin? Halo. Sandi. Udah. Ya, oke. Loh, masih ada lagi yang bunyi. Ya, oke. Bapak lanjutkan ya. Oke. Zaman sekarang sama zaman dulu itu beda. Kebutuhan internet zaman sekarang itu lebih tinggi daripada zaman dahulu gitu. Apalagi dengan generasi yang lahir setelah tahun 2000 itu, dia lahir aja udah langsung YouTube-an. Belum bisa baca, belum tahu angka, udah bisa skip ad, ya kan? Belum bisa jalan, udah bisa nyari icon YouTube di sebelah mana. Itu tanda-tanda alam bahwa internet itu makin lama akan semakin menjadi bagian dari kehidupan. Untuk saat ini aja menurut penelitian sudah 93,9 orang dari generasi Z yang sudah bonding atau terikat dengan internet. Suaranya nggak ada Pak. Suaranya nggak ada. Ada kok suaranya. Ada Pak. Oh, udah. Udah dengar suara Bapak ya? Udah. Ya udah Pak. Oke. Udah Pak. Bapak ulangin. Generasi zaman sekarang itu sudah mulai terikat dengan internet. Belum bisa baca, belum bisa tulis aja, udah bisa skip ad, nunggu 5 detik. Belum bisa jalan, udah bisa nyari icon YouTube di sebelah mana. Nah, itu tanda-tanda alam bahwa internet ini juga akan makin dibutuhkan. Untuk kaum milenial atau yang sudah berusia lebih daripada generasi Z juga mengerjakan tugas 90% melalui internet. Apalagi di masa pandemi sekarang semuanya digunakan melalui internet. Jadi kebutuhan pokok di masa mendatang bukan lagi sandang pangan dan papan, tapi sandang pangan dan casan. Papan tidak penting mau dimanapun, asal ada casan buat rebutan, pasti ya buat nyolok, ngecas. Yang penting bisa makan, bisa pakai baju, ngecas. Tidur bisa di emper, di pos ronda, di mana. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah supaya kalian bisa mengkonfigurasi router untuk mengkoneksikan ke internet. Kalau kalian hanya berdua ya tethering selesai. Tapi kalau kalian melayani kerja di perusahaan besar, melayani ribuan pelanggan, tentunya nggak sesederhana itu mengkoneksikan internet dengan tethering, gitu kan? Jebol perangkatnya tethering 1000 orang. Setelah nanti pembelajaran, diharapkan
kalian dapat mempraktekkan mengkoneksikan router MikroTik sesuai prosedur. Kemudian melakukan pengetesan koneksi dengan benar. Membuat jaringan hotspot sesuai permintaan pelanggan, melakukan blok akses untuk mengamankan router, dan terakhir adalah melakukan penggantian perangkat sesuai prosedur. Penggantian perangkat mah gampang Pak, tinggal cabut, colok lagi. Oh, nggak segampang itu. Kalau konfignya sudah rumit, gimana cara memindahkan konfignya? Alat dan bahan. Nah, ini yang perlu kita siapkan pada praktek pada kali ini. Yang pertama, alatnya tentu laptop. Walaupun bisa dikonek dengan menggunakan HP, dikonfig menggunakan HP, tapi kalau bikin hotspot kan itu wifi-nya yang harus disetting. Jadi nggak mungkin menggunakan HP. Kita membutuhkan setidaknya laptop. Laptopnya nggak harus yang spek tinggi, kalau cuma untuk config router pakai komputer mini, laptop mini juga nggak apa-apa. Dual core 1 GB atau 2 GB nggak masalah. Kemudian tentu router yang akan dikonfignya dan kabel LAN. Kabel LAN ini setidaknya ada 2 yang dibutuhkan, satu yang untuk ke arah internet, satu ke arah laptop untuk koneksi. Aplikasinya apa yang dibutuhkan? Aplikasinya Winbox. Kemudian brandware-nya apa yang dibutuhkan? Ya minimal secangkir kopi dan berdoa sebelum bekerja. Berdoa supaya pekerjaannya lancar ya, jangan berdoa untuk mencari pasangan yang baik hati. Oke, instruksi kerja. Nah, sebelum kalian mengerjakan sebuah project, tentunya ada instruksi yang harus diikuti. Jadi tidak semaunya sendiri mengerjakan tugas. Untuk LSP, instruksi kerjanya itu kira-kira kemarin ada perancangan dan pembuatan topologi. Nah, itu kan sudah kita laksanakan. Nah, yang sekarang untuk merancang mengkonfigurasi router, ini kita mulai dari langkah nomor 10. Topologinya sudah terlihat seperti ini. Nanti bisa kalian baca kembali pada dokumentasi instruksi kerja yang Bapak sertakan di Classroom. Nah, ini langkah untuk permintaan hotspot. Ada usernya, passwordnya, jumlah user yang boleh connect, kemudian sampai ke speed yang diperkenankan. Kemudian untuk pengamanan ada perubahan port. Dari port lama ke port baru. Dan terakhir adalah mengganti perangkat. Mengganti perangkat ini kita membutuhkan teknik backup dan restore. Jadi config-nya tidak perlu kita config ulang di perangkat baru. Cukup kita backup, kemudian kita restore di perangkat baru, maka perangkat baru langsung bekerja sama persis dengan perangkat lama. Topologi jaringan yang digunakan pada praktek kali ini seperti ini kira-kira. Jadi ada sebuah router yang terkonek ke internet, kemudian router itu menggunakan access point membagikan kepada klien melalui fitur hotspot. SSID-nya kantor LSP. Pada prakteknya nanti karena pesertanya ada banyak pada saat uji kompetensi, di belakang atau di depan kantor LSP ini diberikan nama kalian ya, supaya SSID-nya tidak bertabrakan atau susah dicari karena satu ruangan mungkin ada 5-10 orang. Kemudian jaringan lokal melalui kabel dihubungkan dengan dibagikan melalui switch. Oke, ini kira-kira cara memasang perangkatnya. Kabel dari internet dicolok ke Ether 1. Diperhatikan ya, jangan sampai salah. Nanti berantem sama temannya. 1, 5, 1. Nah, kemudian yang untuk ke laptop, on config, itu menggunakan Ether 2. Bentar, cek monitor dulu. Suara saya kedengeran nggak? Suara saya kedengeran nggak, Pak Nanda? Ada, Pak. Ada, ya, oke. Internet ada di port 1. Port 1 itu nggak ada angkanya, ada tulisannya internet. Jadi ntar jangan komplain, Pak, angka satunya nggak ada. Di beberapa router sudah bertuliskan internet, jadi nggak perlu nyari lagi. Itu adalah port 1, karena di sebelahnya mulai dari angka 2. Nah, Ether 2 itu dikoneksikan ke laptop. Sekarang waktunya demo time. Waktunya menggunakan KG Bunshin.
Oke, sudah bisa melihat tampilan Winbox? Sudah bisa melihat tampilan Winbox? Enggak ada di saya. Belum kelihatan. Sudah Pak, sudah. Sudah ya. Tampilan Winbox sudah kelihatan? Udah dong. Ya, sip. Oke, sudah Pak. Ini ada banyak akses point kebetulan di sini yang Bapak gunakan yang ini. Ini masih default bawaannya. Pertama kita pilih dulu mana yang mau kita connect. Kalau kalian klik di bagian MAC address, maka di sini berubah jadi MAC address. Kalau kalian klik IP address, ini berubah jadi IP address. Untuk pertama kali kalian klik dulu MAC address. Nanti kalau sudah ada IP-nya baru kalian bisa connect menggunakan IP. Untuk login, user default-nya adalah admin, kemudian password-nya kosong. Jangan diketik kosong ya. Kosong, benar-benar empty, nggak ada isinya. Jangan diketik kosong. Kemudian klik connect. Oke, untuk pertama kali itu ada pilihan untuk remove configuration dan seterusnya saya pilih remove. Jadi kosong, jadi benar-benar kosong. IP address kosong, interface, ya ada settingan bridge-nya. Ada settingan bridge-nya kosong. Oke. Sandi ayamnya berisik banget ayamnya Sandi. Oke, pertama kali adalah kita mengambil IP dari internet. Caranya dengan menggunakan IP DHCP client. Kemudian pilih di port Ether 1. Karena kita nyolok internet di Ether 1 ya. Klik apply, oke. Tunggu sampai kita mendapatkan IP. Nah, ini kita sudah mendapatkan IP. Kemudian langkah kedua adalah mengaktifkan DNS. IP DNS. Kita cukup klik allow remote request, apply. Oke, apa kegunaan DNS? Supaya bisa mengubah IP menjadi domain. Jadi kalau ini nggak di allow remote request, kalian bisa ping ke 8.8.8.8, tapi nggak bisa ping ke google.com. Alias kalian dapat IP tapi nggak bisa browsing. Ya kalau mau menyiksa adik gitu, biar belajar boleh sih, allow remote request-nya dilangin gitu. Jadi offline. Kalian pasang DNS statik di laptop. Jadi kalian connect, adik kalian nggak connect. Jahat ya, jangan ditiru ya. Oke. Fix, lupakan kalimat terakhir saya. Oke, kemudian langkah kedua adalah membuat IP yang akan di-share ke user. Kita klik IP address. Karena usernya itu di Ether 2, maka kita tambahkan di Ether 2. Klik plus, kita pilih Ether 2. IP-nya tadi sesuai instruksi adalah 192.168.10.1. Jangan lupakan /24. Ini tradisinya Linux, dia tidak mengisikan subnet yang 255.255.255.0. Ini Linux ya, tradisinya menggunakan prefix. Kalau Windows tradisinya menggunakan 255.255.255.0. Klik apply, maka di sini network akan langsung dipilihkan sesuai dengan prefix yang diberikan. Oke. Kalau seperti ini laptop sudah connect internet belum? Belum. Laptop belum connect internet. Kalau ingin agar connect internet, kita lakukan langkah namanya IP DHCP server. IP DHCP server dipilih untuk apa? Ya tentu untuk Ether 2 dong, jangan Ether 1. Kalau nanti kalian pilih di Ether 1, artinya kalian menerima IP sekaligus memberikan IP. Itu akan merusak tatanan dunia. Jadi kalian minta IP, tapi kalian maksain IP ke router. Itu nanti akan error. Oh, presentingnya Bapak kelihatan nggak? Ngobrol dong. Nggak kelihatan, Pak. Oh iya. Dari mana tadi nggak kelihatan? Enggak, Pak. Enggak. Dari awal. Ada. Ya. Dari awal. Dari awal. Oke. Ya, siap. Siap. Dari awal. Tadi saya makanya Ngobrol dong. dari awal. Ya, Tadi katanya suruh di Tadi suruh matiin. Suruh dimute. Iya. Ya. Salahku. Baiklah, salahku.
Udah tampil belum? Oke, Belum. Nah, udah. Sudah, Pak. Belum. Kalau udah belum? Udah. Udah, Pak. Ya. Udah. Kalau Ya. ya berulang ya. Belum, Pak. Mana sih? Pukul lu apa sih? Teman-temannya Kacau. udah belum Go? Belum, Pak. Hari gue itu ada. Yang belum Ada dicari. di udah. Faisal Rizaneo. Nah, Yang Faisal Riza presenting tulisannya. Itu di pin. Kalau yang hilang ya. Oke, Bapak ulangin. Pertama kali adalah router meminta IP dari internet. Caranya dengan klik IP DHCP client. Ya. Klik plus. Nah, tadi Ether 1 yang terkonek ke internet, maka di sini kita pilih Ether 1, jangan pilih yang lain. Karena yang lain belum tentu setia. Oke ya, klik apply. Oke. Nah, sekarang sudah dapat IP nih. Kalau sudah dapat IP, berarti sejatinya kita sudah connect ke internet. Tapi kita bisa ngepingnya aja, nggak ke 8.8.8. Belum bisa ping ke google.com. Supaya bisa browsing atau ping ke 88, kita klik IP DNS, kita aktifkan allow remote request. Artinya DNS dari internet kita kirim ke klien. Nah, setelah dikirim nanti bisa connect. Untuk mengetes kita bisa menggunakan terminal, klik ping 8.8.8.8. Nah, ini kita sudah connect. Untuk mengecek apakah bisa browsing, ping google.com. Nah, ini kita juga sudah bisa connect. Kemudian langkah berikutnya adalah membuat NAT. NAT itu singkatan dari Network Address Translation. Artinya IP lokal kita tidak akan diberitahukan ke publik supaya tidak overload. Caranya IP firewall, klik NAT, klik plus. Di sini defaultnya general, di tab general adalah source NAT. Kita langsung ke action. Actionnya kita ganti masquerade. Masquerade itu artinya topeng atau menyamar. Artinya IP lokal kalian tidak akan diberitahukan ke dunia internet, tapi melalui IP publiknya. Klik apply, oke. Nah, seperti itu aja, cukup mudah, tidak terlalu susah. Pak, nggak pakai out interface, nggak pakai in interface, kita nggak pakai itu dulu. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan IP kepada klien. Caranya klik IP address. Nah, Ether berapa yang akan memberikan IP? Kalau dari gambar tadi, awal penjelasan kan Ether 2. Kita klik plus. Lalu kita klik IP sesuai permintaan. Kita pilih dulu Ether 2. Kemudian IP-nya kita ketik sesuai instruksi kerja. 192.168.10.1/24. Slash 24 ini adalah tradisinya Linux. Kalau tradisinya Windows kita ngetik 255.255.255.0. Itu namanya subnet mask. Kalau ini namanya prefix. Nggak boleh nggak pakai prefix. Tanpa prefix akan dianggap cuma satu IP dan dia egois, nggak mau membagikan ke yang lain. Hidup sendiri, jomblo, nggak enak kan ya? Ya. Apply. Oke. Nah, setelah Ether 2 punya IP, maka dia bisa membagikan IP kepada klien. Sama seperti kalian kalau punya duit pasti bisa bagiin duit ke teman-temannya. Tapi kalau nggak punya duit pasti nggak akan bagi-bagi. Caranya IP DHCP server. Kemudian kita pilih, ini Ether 2, ya kita di sini pilih klik DHCP setup. Nah, pilihnya di Ether 2. Nah, ini enak nih, tinggal klik next, klik next, klik next, klik next. Nah, DNS-nya kalau banyak biarin aja, ini dinamik, kita next aja. List time itu masa sewa, klik next. Oke, kita berarti sudah bisa mencolokkan klien di Ether 2 supaya mendapat IP. Untuk mengetes, Bapak klik CMD dari klien, kemudian lakukan ping. Ping Google 8.8.8.8. Reply. Ping google.com. Reply. Jadi nggak perlu browsing ya. Ngetesnya ntar buka browser, buka YouTube, terus nyari semongko.
Lama, dengerin sampai selesai. Ya. Cukup di Betul. google.com aja cukup. Nggak perlu nyetel YouTube semongko. Di looping lagi sama Wonfik. Ya, oke. Kemudian lanjut kita bikin hotspot. Hotspotnya itu ada di wireless. Klik wireless. Wireless posisi awalnya adalah mati. Kita cukup nyalakan dengan tanda centang. Klik 2 kali. Klik wireless. Kita akan fungsikan sebagai AP bridge. Nah, di AP bridge ini kita settingnya yang BG jadi BGN. Kemudian frekuensi kita pilih auto biar gampang. SSID sesuai permintaan adalah kantor LSP. Tapi karena mungkin nanti akan banyak yang nge-share SSID kantor LSP, kita tambahkan nama. Misalkan Ica Licius. Kemudian perlu password nggak? Nanti kan di hotspot ada, jadi nggak perlu di password aja dulu gitu. Klik apply, oke. Nah, WLAN sudah siap. Yang belum apa? Yang belum? IP-nya. Nah, ini enter 1, 2 sudah dapat IP. WLAN sudah diaktifkan, sudah jadi access point, tapi nggak dikasih IP. Maka dia nggak akan bisa bagiin IP juga. Jadi kita tambahin dulu IP-nya. WLAN. Permintaannya berapa? 192.168.20.1/24. Kasih prefix, jangan lupa. Apply. Oke. Nah, WLAN-nya sudah siap. Kita bikin DHCP server nggak? Nggak, karena kita mau hotspot kan, jadi nanti bikin DHCP servernya pakai hotspot. Caranya klik IP, hotspot. Nah, ini ada menunya hotspot. Spot yang hot. Oke, kemudian kita langsung klik hotspot setup. Nah, tidak susah, cukup mudah, jangan pusing. Tinggal pilih WLAN 1. Klik next, klik next, klik next. Nah, ini select certificate. Ini hati-hati, jangan pilih import ya, pilihnya non. Kalau kalian pilih import, nanti hotspotnya nggak jalan. Klik next, biarin aja, klik next. Nah, DNS name itu adalah landing page yang akan memanggil halaman hotspot kita. Misalkan kita tulis kantor lsp.com. Nanti kalau mau manggil loginnya, login page-nya hotspot, kita cukup ketik kantor lsp.com. Ini DNS static. Klik next. Nah, ini adalah password untuk admin. Saat ini kita nggak perlu ngisi dulu pakai password kosong. Atau kalau mau ya disamain aja biar nggak lupa. Admin. Klik next. Oke, setup complete successfully. Nah, taunya dari mana? Nah, kantor LSP Ica Licius sudah muncul. Bapak nggak akan tes kalau dites nanti meetingnya offline. Ya, nanti kita tesnya pas praktek beneran aja ya. Nah, hotspot udah selesai. Terus apa lagi nih? Pengaturan user hotspot. Nah, pertama bikin user profile dulu. Kita profile yang pertama yang dibutuhkan adalah staff ya. Staff itu share usernya 10. Isi 10 sesuai dengan permintaan. Kemudian rate limitnya. Rate limit staff itu rate limitnya 512 upload download. Nah, berarti kita isikan di sini rate limitnya ketiknya gini, 512/512. 512 apa nih? Mega apa kilo? Kilo. Oke, klik apply. Oke. Nah, ini profil. Profil itu anggap aja kalau kalian main Mobile Legends tuh ada tank, ada apa warrior, ada apa lagi, ada perusuh. Nah, kemudian sudah profilnya jadi, kita bikin user, klik plus. Misalkan ini staff 1, passwordnya staff 1. Profilnya kita pilih staff supaya bisa dilimit. Nah, udah cuman gitu doang. Yang lainnya nggak ada limit, nggak ada, kan limitnya udah di profile. Jadi kita tinggal apply, oke. Siap digunakan. Satu tips dari saya ketika nanti uji kompetensi, di server hotspot ini diklik 2 kali. Di server profile, klik 2 kali. Kemudian di bagian login,
ini cookies-nya kalian hilangkan supaya kalian bisa mencoba beberapa akun. Kalau cookies-nya nggak dihilangkan, nanti setelah login, logout, mau login lagi tinggal tombol login doang, nggak ada user sama input user sama password karena sudah diingat menggunakan cookies. Kalau zaman dulu kan anak-anak kalau dikasih cookies jadi inget kan. Makanya kita hilangkan, nggak usah ngasih cookies. Zamannya permen sekarang. Apply, oke. Nah, ini hotspot sudah selesai. Terus untuk merubah port keamanan gimana? Nah, kita setting di sini. IP services. Mintanya apa nih perubahan keamanannya? 80, www 80 jadi 880, 21 jadi 2100. Ini sebenarnya tinggal menambahkan 0 di belakang kan, kalau dilihat. Ya udah, kita tambahkan aja www 80 jadi 880. Apply, oke. Kemudian SSH 22 jadi 2200. FTP 21 jadi 2100. Efeknya gimana? Efeknya kalau kita akses IP-nya 192.168.10.1. Ini default 80 tidak akan bisa mengakses router karena kita sudah rubah portnya, kita tambahkan titik 2. Titik 2-nya yang titik atas bawah ya, bukan titik-titik kanan kiri ya. 880. Nah, sekarang sudah bisa diakses karena ada port 880-nya. Begitu juga untuk FTP dan SSH, mengetesnya menggunakan namanya PuTTY. 192.168.10.1. Kalau defaultnya 22, kita SSH nggak akan nyambung. Ditolak. Tapi kalau misalkan sudah sesuai portnya 192.168.10.1, portnya 2200. Open. One Mississippi, two Mississippi, three Mississippi. Oh, nggak nyambung nih. IC enggak sih, enggak saya blok ICMP-nya. 10.1. Ini udah di-apply belum? SSH 2200. Ya benar. 2200 SSH. Open. Yes. Yes, connect. Admin, password kosong. Yes, mantap. Saya yang mantap. Kalian juga mantap sih. Sore. Oke, ini port keamanan udah selesai ya, port keamanan. Terus backup restore. Menampilkannya taunya dari mana Pak kalau kita udah ngeblok gitu. Misalkan ini kita anggap aja orangnya nggak tahu ya kalau portnya kita ganti, ini diam-diam kita ganti nih. Ditikung ceritanya ditikung. 192.168.10.1, portnya masih 22, di open. Nah, kita bisa ngeceknya di log. Nah, ini. Nah, susah ya nyari lognya ya. Nah, supaya gampang dilihat, kita bikin rule. Rule-nya di firewall, IP firewall. Filter rule. Lalu ditambahkan input jika ada yang masuk dari protokol apa? Kalau SSH protokol apa? TCP ya Pak Nanda ya? Ya, TCP dengan destination portnya adalah 22. Actionnya adalah ditolak atau di reject, terus dicatat dengan log prefix do SSH. Apply, oke. Oh, actionnya accept kok, return, reject, apply, oke. Kemudian kita coba menggunakan PuTTY kembali, lognya kita buka PuTTY 192.168.10.1, port 22, open.
Nah, ini muncul nih. Upaya atau dikasih prefix upaya percobaan meretas router. Panjang ya. Routernya habis itu bingung. Setiap kali ada log, dia manjang dulu komennya. Oke, ini udah. Sekarang backup restore. Nah, ini gampang nih. Kalian klik file. Kemudian kalian klik backup. Kemudian klik, jangan dipilih don't encrypt. Lalu kasih nama. Misalkan ini routernya RB941. Punya siapa? Icalicious. Tanggal berapa nge-backupnya? 2020, bulan 10, tanggal 07. Backup. Ini kelebihan dua. Nah, kalau sudah ada backupnya, di-download. Ini di-download. Download. Kemudian dilempar kemana nih? Bapak ngambil di desktop aja. Oke. Ya. Coba cek desktop. Backup. Nah, ini udah masuk ya backupnya ya. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, kalian bisa reset routernya. Hilang, Pak. Tenang aja, kita punya file backupnya. No default, kalau perlu dikosongin, melompong. Ya, kita tunggu sesaat. Ini kalau YouTube sudah keluar, one moment later. Sayang bukan YouTube, ini Google Meet. Bu Nabila, berapa menit lagi Bu Nabila? Ya. Wih, suara burungnya bagus loh itu. Murah ya? Iya. Hah? Labet apa murah? Cupang, Pak, cupang. Oh, cupang kok bunyi cuit-cuit. Cupang itu bunyinya cup-cup gitu. Kan namanya cupang. Mana nih? Belum muncul. Oh, ini udah muncul nih. 00 kembali. Connect. Oke, untuk mengembalikan yang tadi, anggaplah ini 0. Wah, kosong. Sadis pokoknya nih lah. Kita cukup upload file yang sudah di backup tadi. Tadi di mana naruhnya? Di desktop. Oh iya, maaf lupa. Nggak apa-apa. Terusin aja. Mana nih? Guys, tadi namanya apa guys? RB. Ah iya, bener. Cakep. Open. Nah, ini sudah di-upload. Tinggal klik. Kemudian restore. Karena nggak pakai password, kita restore. Restore and reboot, yes. Kita tunggu beberapa saat, kita seduh kopi dulu. Beli gorengan mungkin, nggak nyampe sih. Ini cuma sebentar. Kita tunggu sampai muncul. Kita tunggu sampai muncul. Nah, muncul nih. Lah, yang mana nih? Jadi banyak. Ya udah, saya pilih yang ini. Ya. Sudah kembali semula ya. Wilayahnya, namanya sudah kantor LSP. IP address-nya sudah kembali. Ya, gampang kan? Jadi sebenarnya sekali kalian mengkonfig sebuah router, misalkan kalian dapat orderan di warnet nih, dengan ilmu backup and restore, setiap ke warnet yang lain kalian tinggal restore aja config yang lama. Nah, tinggal yang di warnet yang kedua tinggal drama aja biar lama gitu, kira-kira ngapain gitu. Ya, padahal cuma restore doang. Dapat 650. Ntar warnet yang lain restore lagi aja, config-nya sama, ubah-ubah dikit. Dapat lagi 650. Lumayan kan? Itu baru ilmu backup and restore.
Bagi yang tertarik untuk buka hotspot se-Indonesia nih, ada aplikasi namanya Micmon. Kalian bisa bikin voucher dari rumah, internetnya dari masing-masing kafe. Misalkan punya kafe di Papua, mau bikin hotspot di sono, internet dari sono. Tapi voucher dari Jakarta, oh bisa, itu bisa sekali. Pokoknya slogannya orang jaringan itu adalah impossible you want, miracle we do. Yang tidak mungkin kamu inginkan, keajaiban kita bisa ciptakan. Oke, itu aja pertemuan kali ini. Saya akhiri presentasinya, selanjutnya kita tanya jawab. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada, Bapak berikan tugas untuk kalian meringkas yang tadi Bapak sampaikan, kemudian dikirim melalui Google Classroom. Oke ya, ada pertanyaan nih? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Ya udah, kalau nggak ada, sampai berjumpa setelah PTS. Kita berjumpa pakai Zoom supaya bisa giveaway. Ya. Ya, habis PTS lah. Tapi ya kalau pakai Google Meet giveaway-nya nggak jelas. Ini tulisannya Desi Puspita, belakangnya nggak tahu, tetangganya kakaknya. Kalau di Zoom kan. Oke, terima kasih atas kehadiran kalian semua pada pertemuan pada hari ini. Selanjutnya kita dengarkan sepatah dua patah kata dari Pananda. Pananda, silakan. Enggak, Pak Faizal. Ya, terima kasih juga untuk kalian yang udah ikut hari ini. Banyak PPR di rumah lah, PPR di luar rumah. Belajar aja ya dengan berita yang Pak Faizal kasih tadi, kerjaan di kelas ini lagi cukup. Salam buat orang tua sebelumnya. Udah kelihatan, Pak. Nggak kelihatan. Backlight hitam. Backlight hitam juga bisa. Pak nggak akan Pak nggak akan Dian, Pak. Apa? Nggak kangen sama Dian. Enggak, kangen sama kamu ya. Kamu cuma kayak gitu. Saya Aulia. Sama apa? Oke. Udah ya. Selanjutnya dari Bu Nabila ada yang mau ditambahkan? Ya, Bu Nabila. Halo semuanya, Assalamualaikum. Salam. Kabarnya sehat semua kan ya? Sehat. Udah Bu, baru selesai. Iya, udah selesai sih. Oke deh, karena semuanya udah penutupan, jadi dari saya sedikit aja. Tetap sehat semuanya, jangan nongkrong, jangan main, keluar seperlunya aja. Jangan lupa 4M. Apa 4M? Mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, dan menjaga jarak. Covid. Ya, oke deh. Gitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meninggalkan kelas semuanya. Iya. Terima kasih. Sana ya. Bye. I love you. Waalaikumsalam. I love you too. I love you too. I love you too. Acong. Bagus itu. Nungguin jawaban dari Bu Nabila, saya yang jawab. I love you too. Love you more guys. Love you more. Acong. Iqbal. Among Us. Impositor. Dia mah impositornya. Ngomong doang DPR, pakai DPR. Pandai silat lidah dia mah. DPR Pak. Emang bawel banget tuh, sumpah Iqbal tuh cerewet. Enggak, diem.
Lah kadang keluar ini. Udah buruan keluar. Masih Oh, mau iya. ngeliatin Bu Nabila. Tahu betah Enggak banget. ada yang mau keluar, Bu. Orang saya mau pulang Ayolah. juga. Kayak Aulia dong ngeliatin Pananda. Yang KJP udah semuanya ya. Iya, Pak. Lupa nanya tadi. Lagian udah hari terakhir sih kemarin. Nggak, ya udah sih. Udah guys, pulang guys, pulang. Udah Iya, lah, Pak. keluar. Giveaway-nya ntar abis PTS guys, giveaway. Nggak sekarang. Direkam soalnya, nggak mungkin giveaway. Nanti Dinas juga minta giveaway.